Maka gaji terendah yang negara perintahkan itu 4.276.000. Tentu dengan berbagai pertimbangan eh, eh, yang menjadi hitungan-hitungan antara pemerintah dan syarikat pekerja atau stakeholder yang terlibat dalam keputusan-keputusan tersebut di setiap daerah. Adapun yang 3 terendah, upah minimum provinsi yang terendah, 3 daerah yang berada di Jawa. Kita ketahui dari 34 provinsi di ranking 32 atau 3 yang paling bawah ada Jawa Barat dengan UMP 1.810.000 sekian. Kemudian di ranking 33 ada Jawa Tengah dengan UMP, upah minimum provinsi 1.798.000 sekian, dan yang paling kecil upah minimum provinsi adalah daerah istimewa Yogyakarta 1.765.000. Apa hubungannya kemudian dengan yang saya sampaikan, pemerintah adalah menjadi contoh. Jadi di sisi yang lain, ketika pemerintah menekankan sektor privat untuk mengikuti upah minimum provinsi, maka pemerintah juga dalam menggaji ASN, menggaji PNS, tentu memberikan contoh. Jangan ada gaji di bawah upah minimum provinsi. Jumpa kembali dengan saya Noldi di channel Petualang Ide. Bagi kawan-kawan sekalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, channel Petualang Ide adalah channel pertama yang intens membahas tentang keuangan publik. Keuangan publik di dalamnya ada keuangan negara dan keuangan daerah, dan juga membahas isu-isu pemerintahan secara umum. Kurang lebih 2 tahun channel ini berdiri. Dan dari awal terima kasih kepada teman-teman yang mensupport channel ini, yang men-share, kemudian yang subscribe, yang like. Channel ini tentu banyak kekurangan di dalamnya, tetapi semenjak channel ini berdiri, maka minat terbesar dari jumlah penonton, dari jumlah view, dari jumlah komen juga ketika kita membahas tentang isu kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu bagi ASN suatu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Makanya 16 Agustus semenjak pemerintahan Orde Baru, maka pidato kenegaraan pengantar APBN yang ditunggu-tunggu oleh PNS se-Indonesia adalah pengumuman kenaikan gaji PNS. PNS terhitung dengan jari yang intens untuk mengikuti prospek makroekonomi, kemudian bagaimana APBN ke depan dan sebagainya. Yang ditunggu-tunggu PNS, gaji naik atau tidak. Kita ketahui bersama kenaikan gaji terakhir yang diterima oleh PNS atau ASN adalah tahun 2019 yang lalu, kenaikan gaji yang ke-18 semenjak Republik ini berdiri. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun ini ditunggu apakah ada pengumuman kenaikan gaji. Makanya tanggal 16 Agustus ketika Presiden Jokowi akan membacakan nota kenegaraan pengantar APBN, tentu ASN berharap-harap semoga ada berita yang menggembirakan di mana gaji PNS atau ASN akan naik. Pada kesempatan kali ini tentu video ini tidak akan merubah sama sekali keputusan pemerintah. Video ini dibuat tanggal 14 Agustus, kurang lebih 2 hari lagi nota kenegaraan pengantar APBN akan dibacakan oleh Presiden. Tentu keputusan sudah ada, tapi pada kesempatan kali ini mari kita bicara bagaimana esensi dari kenaikan gaji bagi PNS. Tentu ada 2 sisi yang
selalu berhadapan-hadapan dalam kita membicarakan tentang gaji ASN, di mana pada satu sisi ada tentang kemampuan keuangan negara, dan sisi yang lain tentu ketika kita bicara tentang alokasi anggaran untuk gaji, kita bicara itu prioritas atau tidak. Jadi ada dua sisi mana yang lebih dikedepankan, apakah kemampuan keuangan negara atau sisi prioritas pembangunan, prioritas anggaran. Jika kita bicara tentang kemampuan keuangan negara, tentu jawabannya setiap tahun pasti tidak memungkinkan untuk kita menaikkan gaji ASN, atau tidak memungkinkan untuk negara menaikkan gaji ASN setiap tahun kalau bicara tentang kemampuan keuangan negara. Karena kita ketahui dari sisi pembiayaan negara yang banyak menghabiskan anggaran adalah pembayaran utang dan bunga. Jadi kalau dilihat dari sisi kemampuan keuangan negara, maka tidak memungkinkan untuk menaikkan gaji ASN atau PNS. Tetapi kalau kita melihat ke belakang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, maka ada kontinuitas dari kenaikan gaji PNS, terutama 10 tahun kepemimpinan Bapak Presiden SBY. Di dalamnya setiap tahun kurang lebih selama 10 tahun itu ada tiap tahun naik gaji ASN. Tentu ketika bicara tentang gaji PNS, maka yang jadi idola bagi PNS Indonesia adalah almarhum Gus Dur. Ketika dia presiden, ada niat yang baik untuk menyetarakan gaji PNS yang waktu itu sangat jomplang, sangat berbeda jauh dengan sektor swasta. Di era Presiden Gus Dur kemudian itu dinaikkan. Tentu jika dipertanyakan aspek keuangan negara, waktu zaman Gus Dur juga keuangan negara tidak memungkinkan. Tetapi ketika bicara tentang anggaran, ketika bicara tentang APBN maupun APBD, maka yang harus kita lihat adalah itu prioritas atau tidak. Jadi anggaran negara, anggaran daerah, APBN maupun APBD itu di dalamnya telah menunjukkan goodwill atau political will dari pemerintah. Ada niat baik, ada niat politis untuk memprioritaskan sesuatu. Dan di channel ini ketika kita bicara APBD, ketika bicara APBN, silakan kawan-kawan lihat pada video-video kami sebelumnya, sudah banyak kita ulas tentang bagaimana peletakan prioritas anggaran. Kalau Presiden Soekarno mengatakan itu sebagai ambek paramarta, semuanya ada prioritas. Presiden Jokowi sendiri kemudian menyampaikan pada beberapa tahun lalu bahwa rejim anggaran kita telah bergeser dari money follow function ke money follow priority, money follow program prioritas. Di situ bisa kita lihat. Jadi kalau teman-teman PNS pada tanggal 16 atau 17 nanti gaji tidak naik, maka jangan lagi ada perdebatan keuangan negara kita sedang menghadapi COVID-19, anggaran teralokasi semua ke sana. Bukan itu sebenarnya yang menjadi penyebab utama. Yang jadi penyebab utamanya adalah belum menjadi prioritas dalam keuangan negara tahun depan, belum menjadi prioritas pembangunan tahun depan, belum menjadi prioritas pemerintahan tahun depan. Itu jawaban apabila gaji PNS tidak naik. Tapi tentu kita berharap gaji PNS naik. Kenapa saya garis bawahi saya sendiri berharap gaji PNS naik? Bukan karena saya sendiri adalah ASN, bukan. Tetapi
kita melihat dari sisi yang lebih objektif, di mana minimal ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan ketika kita pertanyakan ini prioritas atau tidak. Ketika kita bicara tentang gaji PNS, yang pertama esensinya adalah bahwa pemerintahan dalam setiap tindakan, sikap, kebijakan, keputusan itu selain harus diikuti, wajib diikuti, juga memberikan contoh bagi masyarakat tentang bagaimana penerapan sebuah kebijakan. Di negara kita, setiap tahun pada sektor private, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi. Kalau kita lihat upah minimum provinsi tahun 2021 ini saja, maka yang 3 provinsi yang tertinggi, yakni yang pertama DKI Jakarta, kemudian yang kedua Papua, dan yang ketiga Sulawesi Utara. Di DKI Jakarta, upah minimum provinsi UMP sebesar 4.276.000 sekian, kurang lebihnya demikian. Kemudian Papua kurang lebih 3.516.000 sekian, dan yang ketiga Sulawesi Utara 3.310.000 sekian. Jadi di sektor swasta mempekerjakan manusia di DKI Jakarta, mempekerjakan orang, maka gaji terendah yang negara perintahkan itu 4.276.000. Tentu dengan berbagai pertimbangan yang menjadi hitungan-hitungan antara pemerintah dan serikat pekerja atau stakeholder yang terlibat dalam keputusan-keputusan tersebut di setiap daerah. Adapun yang 3 terendah, upah minimum provinsi yang terendah, 3 daerah yang berada di Jawa. Kita ketahui dari 34 provinsi di ranking 32, atau 3 yang paling bawah ada Jawa Barat dengan UMP 1.810.000 sekian. Kemudian di ranking 33 ada Jawa Tengah dengan UMP, upah minimum provinsi 1.798.000 sekian, dan yang paling kecil upah minimum provinsi adalah daerah istimewa Yogyakarta 1.765.000. Apa hubungannya kemudian dengan yang saya sampaikan, pemerintah adalah menjadi contoh. Jadi di sisi yang lain, ketika pemerintah menekankan sektor privat untuk mengikuti upah minimum provinsi, maka pemerintah juga dalam menggaji ASN, menggaji PNS, tentu memberikan contoh. Jangan ada gaji di bawah upah minimum provinsi. Nah, untuk melihat itu, maka mari kita lihat tabel yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 15 tersebut, yang boleh kita setarakan dengan UMP adalah gaji bagi pegawai terendah, ASN terendah, yakni golongan 1A 0 tahun, maka gajinya adalah 1.560.800. Kalau kita lihat di tabel, yang bersangkutan golongan 1A, kalau dia bekerja terus, kemudian naik pangkat secara reguler, kemudian selama 5 tahun bekerja, maka gajinya 1.758.000. Jadi pemerintah sendiri belum menjadi contoh penerapan UMP, karena UMP terendah di daerah istimewa Yogyakarta 1.765.000. Sementara pemerintah menggaji ASN saat masuk jadi ASN itu yang paling terendah 1.560.000. Itulah kenapa kemudian saya
kami yang punya atensi terhadap keuangan negara, keuangan daerah, mendorong agar pemerintah mengkaji sistem penggajian yang ada di ASN PNS, agar pemerintah jangan melanggar apa yang pemerintah wajibkan ke sektor swasta. Di sektor swasta dengan keras pemerintah menyampaikan tentang UMP. Itu kalau kita bicara berpatokan pada gaji yang paling rendah di Indonesia, yakni daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah atau Jawa Barat. Bagaimana dengan ASN yang bekerja di DKI, di mana DKI atau di Papua atau di Sulawesi Utara yang UMP-nya masuk 3 tertinggi di Indonesia? Jadi kalau disetarakan UMP, maka ASN yang bekerja di DKI 4.276.000 sebulan paling rendah, maka gaji pokok PNS yang bersangkutan di swasta apabila di-compare dengan ASN, maka itu sudah setara dengan golongan 4A. Bekerja tentu sudah sekian tahun. Itulah kenapa kemudian kami mendorong agar supaya kebijakan kenaikan gaji PNS itu menjadi prioritas. Itu esensi. Esensi yang kedua adalah karena PNS atau ASN dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menghindar dari pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah. Dalam video kami sebelumnya kita sudah mendiskusikan, dapatkah pejabat publik, dapatkah pejabat di pemerintahan itu menghindar dari tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara, keuangan daerah. Jawabannya itu tidak, karena dia jadi kepala dinas, otomatis dia jadi pengguna anggaran. Demikian pejabat-pejabat yang lainnya jadi PPTK dan sebagainya. Sehingga karena ketidakmungkinan untuk melepaskan tanggung jawab dari pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah, maka di dalamnya ada berbagai kerawanan-kerawanan ketika seseorang mempunyai kewenangan mengelola keuangan negara, keuangan daerah, kemudian gajinya sendiri kurang ideal. Nah, tentu menjadi perdebatan apakah kemudian ketika gajinya cukup atau gajinya lebih, yang bersangkutan tidak melakukan korupsi. Tentu tidak ada jaminan demikian, tetapi menutup kemungkinan adanya alasan korupsi itu karena gajinya yang belum ideal, itu perlu juga menjadi pertimbangan utama. Bagi beberapa orang, cara untuk memberantas korupsi salah satunya adalah dengan membuat PNS atau ASN itu memiliki gaji ideal. Tentu kita perdebatkan berapa sih idealnya, tetapi kalau kami menghitungnya dengan hitungan sederhana yang sudah dihitung oleh teman-teman stakeholder buruh dengan yang tadi kami sebutkan, adanya upah minimum provinsi. Jadi yang terendah itu, makanya sepanjang gaji ASN itu masih di bawah UMP, otomatis menurut kami bahwa gajinya belum ideal. Itu esensi kedua kenapa kami mendorong gaji ASN itu harus naik. Bukan harus naik, kesannya memaksa, sebaiknya dinaikkan. Itu esensi yang kedua. Kemudian esensi yang ketiga, ASN itu adalah salah satu mesin pemerintahan. Walaupun sopirnya menjalankan bagus, tapi kalau mesinnya tidak normal, tentu itu menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pemerintahan. Sehingga stimulan terbaik bagi ASN itu
menurut pendapat kami adalah gajinya dinaikkan. Itu esensi yang ketiga yang boleh kami sampaikan dalam video kali ini. Yang menjadi kelemahan utama setiap tahun, setiap diadakan kenaikan gaji PNS, wafat, itu akan memicu inflasi besar-besaran karena saat diumumkan gajinya belum naik, harga-harga sudah naik. Nah, untuk hal tersebut strategi pemerintah yang boleh dilakukan, yang pertama tentu dengan memaksimalkan komunikasi publik yang baik. Karena selain harga yang akan naik, standar klasik pertimbangannya pasti kalau pemerintah menaikkan gaji PNS, maka pasti dari yang oposan akan menyampaikan, kok tidak ada kepekaan, tidak ada sense of crisis ketika negara sedang menghadapi krisis akibat COVID, pemerintah menaikkan gaji PNS dan sebagainya. Pasti klasik. Itu boleh diantisipasi dengan komunikasi publik yang baik. Sampaikan bahwa ASN dinaikkan gajinya karena ada pertimbangan-pertimbangan, minimal ada 3 esensi tersebut, dan dilakukan sosialisasi dengan baik. Kemudian dinaikkan saja, tidak perlu memang untuk menghindari hal tersebut, tidak perlu harus jumlahnya 20%, 30% naik. 20.000 saja gaji naik itu sudah mengurangi beban yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi setiap tahun dan mengurangi daya beli bagi PNS atau ASN. Jadi seperti era-era yang lalu memang banyak kekurangannya, tetapi salah satu yang boleh dicontoh adalah keberpihakan terhadap orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yaitu ASN. ASN yang sekarang, PNS yang sekarang, Bapak Ibu yang menonton video ini yang bukan dari kalangan PNS atau ASN, PNS yang sekarang beda dengan PNS-PNS yang lalu, di mana pendapatannya dari sumber lain itu sangat banyak. Sekarang memang PNS, ASN bergantung dari gaji dan tunjangan. Tidak ada lagi pendapatan-pendapatan lain yang boleh menjadi sumber penghasilan dari PNS. Itu sebenarnya hal baik karena akan menuju ke PNS yang single salary. Jadi penghasilannya satu, tetapi penghasilan itu ideal. Dan penghasilan dari mana ya? Dari gaji dan tunjangan. Karena itu channel ini mendorong untuk pemerintah sebaiknya menaikkan gaji PNS karena ada 3 pertimbangan tadi. Demikian diskusi kita pada video kali ini, dan kita akan berkembang nanti dalam kolom komentar. Silakan bertanya, dan ada memang beberapa yang menyampaikan bahwa kenapa saya tidak pernah menjawab setiap pertanyaan ada di kolom komentar, karena channel ini diperuntukkan untuk partisipasi kita semua dalam melihat keuangan negara dan keuangan daerah serta pemerintahan secara umum. Jadi sumbernya tidak dari saya. Saya salut dengan kawan-kawan yang lain yang ketika ada yang bertanya kolom komentar, ada yang menjawab dari persepsi kita masing-masing. Agar supaya ini tidak monoton dari saya menahan diri untuk tidak bertanya. Nanti pada video-video ke depan mungkin saya akan mengambil satu sesi untuk kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang kami, dari view kami, dan silakan dikomentari lagi. Channel ini channel kita bersama, channel semua yang sudah subscribe ini ya, atau yang belum subscribe tapi nonton, silakan dikomentari. Dan dari sisi yang berbeda, semakin memperkaya wawasan kita, memperkaya keberadaan pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, dan pemerintahan secara umum. Sekian dan terima kasih. Kita akan jumpa dalam video-video petualang ide berikutnya, dan seperti biasa, salam kebersamaan kita. Tetap semangat.